akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat. Untuk siapa? Li ashabi, untuk pemiliknya, pemilik bacaan Al-Quran tadi, yaitu kita semua. Sering-sering baca Al-Quran berarti kita sering-sering bikin syafaat. Sering-sering bikin syafaat. Biasanya langsung tausiah atau briefing. Nah, kesempatan kita berada di bulan Maulid dan kita dekat dengan Rasulullah, maka kita adakan Maulid sebentar, langsung saja mahalul qiyam, nanti akan dipimpin oleh Ustaz Nasir. Tafadhol. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah
الحسنات يا مرحبا يا رفيع الدرجات يا مرحبا كفر عني الذنوب يا مرحبا واغفر عنا السيئات يا مرحبا مرحبا يا نور العين يا مرحبا مرحبا وسهلا يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا أهلا الحسين يا مرحبا عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا وارزقني عملا مقبولا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل. لا فقط iblis duduk. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehat semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kata orang tua yang penting sehat. Uang banyak nggak apa-apa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pada saat ini kita sedang berkumpul di mana nih Bapak Ibu? Di Madinah. Di Raudhatul Jannah. Loh, Raudhah kan katanya di dalam masjid. Ini juga sekarang kita lagi di Raudhah ini. Ya. Karena kata Nabi, hilaqud dzikri wal ilmi. Raudhatul Jannah, taman surga itu adalah hilaqud dzikri wal Ilmi. kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada zikir, kemudian digelar ilmu, maka itu taman surga. Oleh karena itu memenuhi agar ruangan ini menjadi taman surga, sedikit saya sampaikan ilmu. Ada sebuah kisah yang tertera di dalam hadis Nabi. Nabi Yahya berjumpa dengan iblis dan berkomunikasi dengan iblis. Ingat, Nabi Yahya adalah seorang nabi diberi kemampuan oleh Allah, bisa berkomunikasi dan bahkan bisa mengkorek iblis, sehingga iblis membeberkan rahasianya. Kata Nabi Yahya, ya iblis, akhbirni an tabai ibni Adam indakum. Wahai iblis, sampaikan kepadaku tipe-tipe manusia di hadapanmu kayak apa. Singkat saja, kata iblis membeberkan rahasianya,
Amma sinful ula, tipe manusia yang pertama, fahum misluka, orang-orang sepertimu, seperti Nabi dan Rasul. Maksumun, yaitu orang-orang yang Maksum, bebas dari Kata dosa. iblis, la naqdiru alaihim, aku tidak mampu berbuat apa-apa kepada mereka. Kemudian tipe yang kedua, wa amma sinfus tsani fahum kal qurrah inda sibyanikum. Tipe manusia yang kedua ini orang-orang yang bagaikan bola ketika dimainkan oleh anak-anak. Bola ketika dimainkan oleh anak-anak nasibnya gimana Bapak Ibu? Enggak jelas, Pak. Kadang nyungsep ke dalam got, kadang nyangsang di atas genteng, kadang masuk ke rumah orang, mecahin kaca, mecahin lemari gitu kan. Nah, tipe yang kedua ini manusia yang mudah diombang-ambingkan oleh setan, oleh iblis. Digoda, disuruh apa aja mau gitu. Nah, kata iblis, amma sinfus salis, kelompok yang ketiga ini fahum asyadul asnaf. Mereka adalah kelompok yang paling berat aku hadapi. Bahkan kelompok ketiga ini kelompok yang membuat aku sengsara, kata iblis. Apa sih? Siapa sih kelompok yang ketiga ini? Kata iblis, fanaqbalu ala ahadihim wa nadraku hajatina. Mula-mula aku menggodanya dan akhirnya aku berhasil. Orang tersebut akhirnya berbuat dosa. Tetapi setelah berbuat dosa, summa yafza'a, akhirnya orang tersebut buru-buru Bertaubat. istighfar, mengakui kesalahannya dan bertaubat. Awalnya mau digoda berbuat dosa, tetapi setelah berbuat dosa akhirnya buru-buru Bertobat. mengakui kesalahannya, tobat. Nah, kata iblis, hancur sudah usaha yang telah aku bangun. Sia-sia usaha yang aku bangun. Karena apa? Karena orang tersebut setelah berbuat dosa akhirnya bertaubat. Nah, kira-kira kelompok yang ketiga ini siapa? Ya, kita-kita. Kalau enggak ada yang ngaku nih. Ya, kita-kita inilah mungkin. Enggak ada yang ngaku. Ya, seperti kita Kelompok lah. yang ketiga ini berarti kita. Kita ini adalah orang-orang yang punya. Salah. Coba saya tes ya, testimoni. Angkat tangan yang merasa tidak punya dosa, angkat tangan. Berat. Nggak ada yang berani. Atau pertanyaannya dirubah, yang dosanya sedikit, ngacung. Nggak ada juga. Yang dosanya banyak. Cung. Nah, kata iblis, kelompok ketiga ini kelompok yang paling berat. Mereka yang awalnya berbuat dosa tapi akhirnya Tobat. apalagi tobatnya ke tanah suci. Tobatan nasuha. Apalagi tobatnya di Madinah, di Mekah. Maka niatkanlah Bapak Ibu berangkat umroh ini salah satunya adalah untuk Tobat. mengakui. Nah, kata ulama sufi, yang penting tuh kita mengakui. Daripada kita sibuk memuji Allah bagus, punten. Memuji Allah Bagus. Tetapi yang paling bagus adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Baik, ini kisah atau dongeng yang pertama. Satu lagi boleh dongeng Bapak Ibu? Boleh. Nah, kalau dongeng pertama dari hadis, kalau dongeng kedua dari Cirebon. Bah. Dari Cirebon. Cirebon, ada seorang petani Bapak Ibu, namanya Mang Dasmun. Ingat-ingat ya, nanti ingat-ingat namanya siapa? Dasmun. Dasmun. Ada Mang Dasmin, ada itu tetangganya Pak, ini Dasmun. Nah, Mang Dasmun ini hobi banget makan semangka Bapak Ibu. Bahkan kalau makan semangka itu segeluntung sendirian habis. Dan tidak pakai diiris-iris, langsung digepuk kemudian dikurakot. Wah, habis sebiji-bijinya. Suatu hari Mang Dasmun setelah selesai makan semangka, kemudian pergi ke sawah. Biasa macul. Di tengah-tengah sawah rupanya biji semangka itu protes. Protes pengen? Wah, karena nggak betah di dalam mulut. Mang Dasmun bingung. Mau pulang lagi rumahnya jauh, nyari sungai juga jauh. Mang Dasmun berpikir keras, senjatanya yang berupa cangkul itu diayunkan, bikin lubang, paling satu kilan. Bikin lubang satu Dilan. kemudian Mang Dasmun nongkrong di sini. Lagi apa, Pak? Wajahnya merah padam, keringat bercucuran. Lagi apa kira-kira? Lagi ngeden. Kata Lagi orang ngeden. Cirebon lagi melekepek. Selesai ditutup.
Rapat. Waktu berlalu seminggu, 2 minggu, nggak pernah diingat-ingat. Mang Dasmun ikhlas banget buang kotorannya. Memang orang kalau buang kotoran ikhlas kan? Ikhlas. Ingat-ingat nggak? Enggak. Walaupun habis makan sate, makan gulai enak, terus kemudian orang buang kotoran, nyesel nggak? Enggak. Ikhlas banget Bapak Ibu. Sampai 3 bulan Mang Dasmun panen. Sebelum panen biasa keliling dulu kan? Iya. Keliling. Ternyata Nemu semangka besar banget. Belum. Semangka itu dengan rasa senang dibawa ke rumah. Yang biasanya makan semangka sendirian, istrinya dipanggil. Mama. Mama Bapak nih. Kalau mau undang istri apa? Boke. Anak-anaknya juga diajak bareng makan. Cung, gagian Cung. Setelah selesai baru inget endok semangka. Nah, maka dongeng ini dalam dunia pertanian di Cirebon Indramayu diberi judul endok semangka. Maknanya, tafsirnya apa dongeng ini? Mang Dasmun yang tidak sengaja buang biji aja mendapatkan hasil, apalagi kita yang sengaja berusaha, Bapak Ibu ya. Apalagi kita yang sengaja kerja, apalagi kita yang sengaja bisnis, apalagi kita yang sengaja menjadi tenaga apapun, istilahnya bekerja lah. Yakin akan mendapatkan semangka. hasil, semangka. Akan mendapatkan hasil. Apalagi kalau bekerjanya didasari dengan takwa, dengan Semangka ya, iman. Dek? Insya Allah semakin berkah dan semakin berkah. Amin. Allahumma Amin. Oleh karena jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Profesi sebagai apapun, Mang Dasmun yang tidak sengaja aja dapat hasil, apalagi kita. Amin. Allahumma Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya briefing besok kita akan ke Mekah. Jam Besok akan ke Mekah. Mekah. Nah, sebelum berbicara tentang jam berapa naik apa, teknis awal dulu kita ini kan rata-rata bawa koper, Bapak Ibu ya? Iya. Enggak cuma bawa badan kan? Iya. Nah, nanti malam sebelum tidur, sebelum mata terpejam, koper sudah diberesin, sudah dikunci. Mungkin kopernya ada yang ngambil. Iya. Paling baru 2 bulan. Nanti beranak dibuka paling baru 2 bulan kan. Nah, koper diberesin, dikunci, tapi ingat-ingat kain ihram jangan dimasukkan ke koper. Riben kain ihram dimasukkan ke koper. Kita kan mau pakai kain ihram. Iya. Begitu juga ibu-ibu. Sarung tangan. Halo? Halo. Sudah semua siap? Siap. Sarung tangan jangan dimasukkan ke koper. Koper sudah dikunci, tapi kain ihram di Luar. sisa kain ihram dan baju yang dipakai aja. Paham? Paham. Paham. Kapan koper itu diturunkan? Koper itu diturunkan setelah, bukan diturunkan, maaf, dikeluarkan Di depan kamar. setelah sarapan. Sarapan. Setelah Sarapan. Sarapan. Sarapan pagi apa siang? Pagi. Pagi. Siang. Nah, nanti waktu-waktu sepi sekitar jam 9, jam 10 kan lift sepi tuh. Iya. Akan diturunkan oleh petugas. Begitu juga yang di Hotel Al-Sad dan di Hotel Galah juga cukup dikeluarkan di depan kamar. Nanti Ustadz Nasir yang akan koordinasi dengan handling akan diturunkan pada waktu-waktu sepi. Kita belum pakai ihram belum? Belum pakai Ihram. Bahkan pergi ke masjid sholat Jumat. Nah, ini sekaligus kami tegaskan, ibu-ibu juga di sini dianjurkan sholat Jumat. Karena memang tempatnya Bolehkan. disiapkan dan di tempat yang mulia. Ibu-ibu juga sholat Jumat. Nanti diulang sholat zuhur enggak? Enggak. Enggak usah. Kemudian perhatikan yang kedua, kita jamak takdim. Setelah sholat Jumat dengan imam salam, Bapak Ibu jangan lupa langsung berdiri sholat asar jamak takdim sekaligus qashar. Jangan lupa nih. Ini resikonya kalau ada yang lupa, maka kita
menuju Bir Ali dan kita akan sholat asar di Bir Ali, memberi kesempatan yang lupa sholat. Paham? Paham. Kemudian grup September kemarin yang saya bawa persis, ada kejadian begini. Sholat Jumat, persis waktunya juga Jumat, tapi sholat asarnya di hotel. Habis sholat Jumat, pulang makan, habis makan baru sholat asar. Sah nggak? Nggak sah jamak takdim. Sebab jamak takdim itu antara sholat pertama dan sholat kedua harus muasol. Nyambung. Kecuali kalau dipisah sholat jenazah nggak apa-apa. Sholat jenazah sih itu sababiah, nggak apa-apa. Tapi lebih baik salam langsung sholat asar. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Halo. Baik. Nah kemudian pulang makan siang. Setelah makan siang masuk naik ke kamar. Pak gimana liftnya kan Rebutan. ya memang padat. Kalau pengen lengang ya nggak di Mekah Madinah, di Jakarta tuh walaupun sepadat-padatnya hotel liftnya lengang karena paling sekamar 2 orang. Kalau di sini kan sekamar 4 orang. Jadi kalau ada keluhan Pak liftnya padat, iya memang betul padat Bapak Ibu ya. Memang betul padat, tidak bisa dihindari. Tapi kita yang harus mengatur waktu, mengatur diri. Nah, setelah makan selesai naik ke kamar, kemudian ganti kain Ikram. Ganti kain ihram. Sebelum nanti dipraktekkan oleh Ustaz Nasir, saya ingin menyampaikan sunnah-sunnahnya dulu. Bahwa sebelum pakai ihram, berarti pagi hari Sudah mandi. Jumat besok disunnahkan potong kuku. Lihat kukunya panjang nggak? Panjang. Ketokannya. Kemudian juga disunnahkan mencukur bulu-bulu yang ada di badan. Contohnya. Baik bulu yang kelihatan maupun bulu yang sembunyi gitu. Apa itu Pak? Saya tahu tempatnya tapi ngomongnya susah. Saya tahu tempatnya tapi nyebutnya tuh susah itu. Perlu disebutin nggak? Nggak usah. Oke begitu ya. Siap. Nah, baik. Kemudian kita akan mikot di mana? Bir Ali. Bir Ali. Berarti di hotel walaupun kita pakai ihram kita belum Niat. Kita belum menjadi muhrim. Muhrim itu artinya orang yang Ihram. Kalau saudara yang hubungan darah itu mahram. Kita biasanya di Indonesia suka salah paham di Indonesia. Iya, duduk mukrim. Bukan muhrim. Ya karuan muhrim ya di Bir Ali. Maksudnya mahram gitu ya. Mahram. Mahram. Baik. Berarti dari sini kita hanya memudahkan saja pakai ihram dulu. Larangan-larangan belum berlaku. Pak masih boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh. Kalau di hotel. Tapi ya jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja gitu kan. Yang sedang-sedang Saja. terutama ya make up itu ya. Kita apa adanya aja dulu lah. Apa adanya dulu. Nanti kalau sudah selesai umroh baru silakan dandan lagi. Ya. Berarti bapak-bapak juga masih boleh pakai celana dalam? Boleh. Masih boleh Pak, kalau dari sini Pak. Ibu-ibu sih boleh terus. Bapak-bapak dari sini masih boleh pakai celana dalam, tapi awas, tolong hati-hati. Begitu di Bir Ali sebelum kita sholat, dicopot dulu, dilucuti. Nanti akan kami ingatkan. Cukup diingatkan saja atau dilucuti satu? Dilucuti. Digerayangi. Bahwa aki-aki usia 80 lebih itu betul-betul sampai saya raba pokoknya. Takut lupa. Sekarang kan masih muda semua ya. Ada semua. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang dilakukan di Bir Ali? Melucuti. Halo, melucuti. Pertama, yang sudah wudu ya langsung masuk masjid. Yang belum wudu atau yang batal wudu dulu nanti. Kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul Masjid. kemudian sholat ihram, sholli sunnatal Ikram. kata ini lillahi Ta'ala. ta'ala. Setelah sholat ihram kemudian niat. Kemudian Niat. niatnya bagaimana? Mau yang pendek apa mau yang panjang? Yang pendek. Yang pendek cukup labbaik Allahumma Umrotan. Kalau yang panjang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi
Ta'ala. Kalau sekarang umroh pertama Bapak Ibu untuk diri sendiri dulu. Nanti di Mekah hari kedua kita akan umroh lagi setelah ziarah itu untuk Hum. Tapi ingat, satu kali umroh satu Almarhum. jangan borongan. Wah, saya alhamdulillah sudah ngumrohin bapak tua, ibu tua, ayah, ibu, mantan suami. Ya mantan suami maksudnya udah meninggal gitu kan, berarti kan mantan. Kemudian mantan istri, nggak boleh satu kali umroh borongan, nggak boleh. Satu kali umroh satu almarhum. Kalau tenaganya masih kuat silakan umroh lagi. Kalau tenaganya tidak kuat, boleh dibadalkan atau boleh diwakilkan atau diupahkan. Insya Allah walaupun almarhum nanti yang dibadalkan banyak, Ustaz Nasir siap. Regunya ada berapa, Ustaz? 30. Banyak. Kalau misalnya ada amanah badal sampai 30 siap? Siap. Siap. Baik. Siap katanya Bapak Ibu ya. Nah, itu satu kali umroh satu almarhum. Kalau dibadalkan, punten, mohon maaf, sebetulnya sih tidak ada tarif resmi, apalagi berdasarkan bea cukai, nggak ada Bapak Ibu. Atau berdasarkan undang-undang dewan, nggak ada. Cuma ya berdasarkan keumuman, berdasarkan kondisi sekarang, kebutuhan dan ya kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita yang di sini kan ada rumah tinggal, ada segala macam kebutuhan. Akhirnya beda. Waktu sebelum Covid itu badal itu paling 1.500.000. Nah setelah Covid ini 3 juta ikutan naik karena memang kondisi dan situasi 2 juta Bapak Ibu. Bahkan travel lain ada yang sampai 3 juta dan lebih. Untuk salam tur sudah diikat oleh beliau Pak Haji Kadim Muharram, jangan memberatkan Jamaah. maksimal 2 juta. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Begitu, itu kalau yang ada yang membadalkan, jangan satu kali umroh beberapa almarhum diborong. Bahkan nanti kalau diwakilkan, nanti ada bukti sertifikat bahwa almarhum ini sudah dikerjakan oleh ustadz ini. Tapi kalau badal almarhum dikerjakan oleh bapak sendiri, oleh ibu sendiri, nggak perlu sertifikat, nggak perlu bukti kan? Sertifikat itu kan bukti, untuk bukti. Kalau dikerjakan sendiri oleh anaknya nggak perlu bukti. Yang penting yakin sudah dilakukan. Itu nanti hari kedua di Mekah alias tanggal berarti 16. 17-nya free yang kita nanti rencana akan ke Taif itu tanggal 17. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang teknis-teknis lainnya atau cara-cara ibadah di Mekah dan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 kegiatannya apa saja nanti saya terangkan sambil perjalanan atau ketika di Mekah. Kalau di sini kita fokus tentang mikot dan bagasi Bapak Ibu ya. Mikot dan bagasi. Dan sebetulnya Bapak Ibu nggak usah saya terangkan lagi, juga di buku ada. Bukunya di bawah nggak? Jangan-jangan ditinggal di Cirebon. Ada ya? Lengkap di buku itu lengkap. Tetapi walaupun sudah lengkap, kalau mau nanya boleh. Tetap nanya boleh. Ustaz, ini kegiatannya apa? Silakan boleh. Insya Allah tetap saya akan jawab Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah tadarus sudah, kemudian maulid sudah, kemudian tausiah sebagai syarat untuk menjadi Raudhatul Jannah. Bahkan Bapak Ibu di Brebes, di Majalengka, di Indramayu, di Cirebon, Jakarta, Bapak Tangerang Pak ya? Tangerang, dimanapun kita bisa bikin Raudhatul Jannah Bapak Ibu. Nggak harus orang banyak, orang 2, orang 3 ngobrol, dibacakan dzikir, digelar ilmu, itu Raudhatul Jannah namanya. Kita sudah bikin Raudhatul Jannah lagi sore ini. Kemudian manasik juga sudah. Selanjutnya ada yang perlu ditanyakan nggak? Ya, Sebelum nanti kita akan list pesanan-pesanan. Silakan Ibu. perempuan besok pakai baju apa? Ya. Baik, untuk perempuan pakai apa? Pakai pakaian. Ada yang pengen pakai batik, ada nggak? Kalau ada yang pengen pakai batik berarti sudah tertanam rasa cinta kepada batik salam tur itu betul-betul. Nanti ini
berbicara batik dulu Bapak Ibu ya nanti. Di Mekah kita akan pakai batik 2 kali, ziarah, kemudian kepulangan. Bahkan setelah pulang di rumah masing-masing batik itu masih boleh dipakai. Misalnya untuk kondangan, untuk rapat RT boleh dipakai terus. Reunian, Pak, reunian. Saya izinkan. Pakai apa ibu-ibu umrohnya? Kalau ibu-ibu itu bebas, yang penting menutup Aurat kemudian tidak menutup. ketat. Sebab ibu-ibu atau perempuan walaupun pakai baju tapi kalau ketat kayak lepek gitu, lepek, bahkan lekukannya itu terlihat, Bapak Ibu ya, itu dihukumi sama tidak pakai baju. Waduh. Walaupun pakai baju tetapi sama dengan mengumbar aurat karena apa? Pokoknya lekukannya itu, Masya Allah, gitu kan ya. Kata Ustadz siapa tuh? Ustadz. Yang dari Sulawesi itu dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus memang jadi itu. Beda dengan yang di rumah kan. Ustadz Dartan. Baik, Ustadz Darsat kalau nggak salah ya. Dasat ya. Dasat. Bebas Ibu, warnanya juga bebas, tetapi afdolnya warna putih. Kalau tidak punya putih gimana? Ya hitam juga boleh. Kalau merah warna makruh, merah warna makruh. Karena mencolok mata. Apa? Boleh Bu, boleh. Putih juga boleh. Kalau nggak ada dua-duanya gimana? Nah, ini bagus banget ini pertanyaannya. Tanya Mama bawa baju berapa? Selusin. Baik, itu Ibu ya jelas ya? Jelas. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu. Kalau minta ampunan buat suami, bilangnya apa suami apa-apa. Masya Allah. Ini Ibu ini sebabnya bertanya kenapa? Karena tadi saya sebut mantan gitu ya. Sebetulnya saya luruskan dulu Bu. Kenapa saya sebut mantan? Karena setelah meninggal itu ikatan akad nikah itu lepas. Akad nikah itu lepas. Bahkan kalau di KK di hukum Indonesia juga di kartu keluarga kan begitu. Ada cerai mati, ada cerai Hidup. talak. Kenapa lepas? Buktinya kalau ibu nikah lagi boleh. Rencananya kapan Bu? Boleh. Asal yang melamar Ustadz Muslim. Tenang aja, aman Bu, tenang aja. Aman tenang. Saya punya istri tapi baru satu, aman. Baik, kemudian bagaimana cara mendoakan almarhum? Bagaimana cara mendoakan almarhum? Kalau untuk penyebutan doa, biasanya kalau orang tua kan abi, ummi. Kalau hadarat kan wa ila arwahi abai wa ummahati, gitu kan? Wa ajdadi wa jaddati. Nah, kalau sekedar untuk menyebut sih boleh-boleh saja. Allahumma gfir li zauji misalnya. Ya Allah, ampunilah suamiku yang telah meninggal, yang telah mendahului. Nah, berarti walaupun kata-katanya suamiku, tapi kan yang telah mendahului, yang telah meninggal, gitu kan. Bukan suami yang masih hidup, gitu kan. Tapi suami yang masih Yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Sengaja saya plesetkan, berarti Bapak Ibu nggak ngantuk mendengarkan gitu ya. Bisa Suami beres yang sudah meninggal. Bahkan gini Bu, ini sekaligus ya sedikit melenceng. Suami istri itu ada 4 macam Bu. Ada suami istri yang dua-duanya ketemu di surga, berarti baik suami istri ketemu di surga. Karena nanti dinikahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali. Ada suami istri yang suaminya di surga tapi istrinya nggak ada di surga, Bu. Di mana? Suaminya nyari sampai ke pojok-pojok surga nggak ketemu. Berarti adanya di tempat lain. Sebaliknya, ada suami istri yang istrinya di surga, suaminya tidak ada di surga. Adanya di tempat lain. Ada suami istri yang dua-duanya kompak nggak ada di surga. Di mana ya? Kita ingat punya tetangga, pengen ketemu dicari pojok-pojok surga nggak ada. Dua-duanya kompak, adanya di tempat lain. Nah, pas saya menerangkan begini, ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, saya nanti ketemu suami yang mana ya? Waduh, suami yang mana? Suaminya ada berapa? Ada 4 katanya. Nikah, meninggal, nikah,
Cerai. mati, nikah, wafat. Ya, nikah lagi. Ya. Bingung akan ketemu suami yang mana? Nah, ibu nggak usah bingung, Bu. Yang penting masuk surga aja dulu lah. Saya jawab begitu, Pak. Bingung ketemu suami yang mana? Masuk aja dulu yang penting. Soal ketemu yang mana bisa ketemu semua. Allah atur ibu bisa jadi 4. Demikian ibu-ibu ya. Itu Allahumma gfir li zauji boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, diulangi kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasir itu. Insya Allah sekarang di list wakaf Quran. Kenapa dikoordinir? Barangkali ada yang bertanya, punten. Barangkali ada yang bertanya, oh Ustadz kenapa sih dikoordinir segala? Jangan-jangan gitu kan ya? Jangan-jangan cari untung misalnya. Saya jawab, Bu, untuk wakaf Al-Quran baik di Mekah, di Madinah. Halo, gitu ya. Untuk wakaf Al-Quran baik di Mekah maupun di Madinah itu harus Al-Quran yang hasil atau keluaran percetakan Madinah dan update rajanya Raja Salman. Tanda tangannya tuh. Saya pernah bawa Al-Quran masuk, polisi yang terlalu fanatik mungkin sampai ditanya, dilihat tauke tanda tangan. Min tauke, maksudnya Raja Salman apa raja yang dulu. Kalau asal beli di pintu-pintu masjid banyak yang nawarin 20 real gitu kan. Itu yang bukan percetakan Madinah, Bapak Ibu taruh nanti dikeluarkan oleh petugas, disalurkan di tempat-tempat lain. Oleh karenanya harus tepat, Bapak Ibu ya, harus tepat. Kemudian memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk naruhnya setelah misalnya dibelikan oleh Ustadz Nasir, untuk naruhnya bisa naruh sendiri, bisa ditaruhkan bahasa Indonesianya apa? Diletakkan, diwakilkan lah gitu Pak ya. Kalau bahasa Madura di Sabah. Di Sabah. Kalau bahasa Cirebonnya dianjingaken gitu. Lenak amat. Dilebatkan karena masjid bisa sorangan, bisa diwakilkan ke abdi gitu ya. Nah, tidak ada panitia yang menerima, nggak ada. Asal geletak aja pokoknya. Baik untuk di Madinah maupun di Mekah. Nanti selesai acara ini Ustadz Nasir yang ngelis wakaf Al-Quran. Kemudian ada beberapa yang nanya juga untuk ajwa, sama baik Al-Quran maupun ajwa 50 real. Nanti dibagi aja, Ustadz Nasir yang ngelis Al-Quran, saya yang ngelis ajwa, Bapak Ibu ya, ajwa. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, untuk masuk ke itu untuk laki-laki, masuk ke selain kita melaksanakan umroh dan sewaktu kita ingin masuk ke kalian Bapak. Ya, apakah masih harus pakai ihram? Baik, terima kasih Bapak mengingatkan. Ini belum saya terangkan Pak. Rencananya sih diterangkan nanti, tapi Bapak udah nanya yang duluan. Nggak apa-apa. Sekarang tasreh itu berlaku bukan hanya untuk di Raudhah. Untuk turun di area Ka'bah juga berlaku tasreh. Bahkan kita nanti masuk ditanya tasrehnya, tapi di sana nggak begitu ketat. Asal kita pakai ihram, boleh kita turun Pak. Baik malam maupun siang, yang penting pakai ihram. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak-bapak kalau sholatnya pengen di Ka'bah harus pakai ihram, walaupun tidak sedang umroh. Jadi pura-pura gitu. Boleh pura-pura ya. Pura-pura sedang ihram, pura-pura mau umroh. Dosa enggak? Halo? Dosa enggak? Hah? Yang bikin dosa orang Arab. Dosa itu kan kalau berbohong, Pak. Kita kan nggak berbohong, orang nggak ditanya. Dosa itu kalau misalnya gini ditanya oleh polisi, mau kemana kamu? Mau umroh. Nah, berarti bohong. Orang kita nggak ditanya apa-apa, Pak. Suntul aja. Lagian kalau ditanya juga jawabnya bisa enggak bahasa Arab itu. Kalaupun ditanya juga udah gitu aja. Ntar gimana masa boleh? Itu aja jawab ya. Pokoknya pakai Kram. pakai ihram biasa nggak bisa. Kalau Bapak nggak pakai ihram, Bapak nggak boleh turun ke bawah. Tawaf pun nanti kita tawaf wada, Pak. Tawaf wada kan nggak harus ihram. Tawaf sunnah juga kan nggak harus ihram.
pakai baju begini biasa. Tapi kalau nggak pakai ihram nggak boleh turun ke bawah. Di lantai 2. Di lantai 2 kan putarannya panjang tuh. Ya memang pahalanya lebih banyak. Kalau mau silakan. Di lantai 2, di lantai 3 kita tawaf. Kalau mau. Termasuk yang didorong punten ya, saya kelewat tadi belum menerangkan. Barangkali ada yang perlu didorong pakai kursi roda, dorongnya bukan didorong. Didorong pakai kursi roda. Punten, saya tunggu keputusannya sampai nanti malam. Paling lambat besok. Sebab kami harus pesan dulu, Pak. Sebelum kita masuk ke Mekah, Ustadz Nasir nanti pesan. Yang dorong orang Indonesia tenaga ahli dijemput dari kamar kembali ke kamar. Dan insya Allah lebih cepat daripada kita, Pak. Ini anti dorong, Pak. Ahli memang. Perkilat. Dan bahasanya kan ngerti. Tetapi kalau pernah begini, Pak. Mohon maaf, ini jangan sampai terulang lagi. Waktu itu yang bawa Ustadz Basir, Pak. Ditawarin nggak mau. Ditawarin nggak mau. Dia bisa lah, ragu-ragu itu, ragu-ragu. Terutama punten tadi yang mengalihkan dengan rupiah tuh. Berapa sekarang 350 real. Kemudian dikali 40.200. Itu makanya jangan dikalikan, Bu ya. Akhirnya dia maksain jalan. Jalan. Sampai tawaf belum selesai, baru mau mulai dia nggak kuat. Nah, akhirnya yang dorong siapa kalau begitu? Temennya. Halo? Yang dorong nggak bisa orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia nggak berani masuk masjid bawa dorongan kosong. Sama aja dengan menyerahkan diri ditangkap gitu. Tapi kalau masuk bawa jamaah kan dikira anaknya. Bahkan nanti kita pinjemin tas, Pak. Kita pinjemin kain ihramnya, salam tur. Nah, akhirnya orang tadi terpisah. Yang lain dengan Ustadz Basir dengan Gaet. Yang jamaah tadi didorong oleh anak Arab. Oleh anak Arab. Udah gitu akhirnya komplain ke Ustadz Dede Muharram di Jakarta. Kami diterlantarkan. Tawaf sa'inya tidak ditemani oleh Ustadz. Coba dicerna. Ya kalau Ustadz kan saya nanti membimbing yang banyak nih. Betul nggak? Betul. Adapun yang didorong kami upayakan dengan petugas atau tenaga ahli. Nah kalau kejadiannya nggak kuatnya di dalam masjid, ya petugas yang ada di masjid orang Arab. Tenang saja nanti juga telepon-teleponan selesai pasti di Sa'i, pasti di Bukit Marwah. Akhirnya orang tadi ibu yang didorong diletakkan di Bukit Marwah. Akhirnya ketemu, tapi ya dia merasa Terlantarkan. bahkan sampai komplain ke kantor pusat, gitu kan Bapak Ibu ya. Dan kejadiannya pun jangan mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Oleh karenanya yang kira-kira tidak kuat, mohon sampaikan ke saya. Saya tunggu sampai malam ini, paling lambat besok. Pokoknya sebelum kita berangkat, kami akan pesan tenaga dorongnya. Kami akan pesan tenaga dorong. Tenang saja, dijemput di kamar, kembali ke kamar. Masih ada yang perlu ditanyakan? Pembayarannya bentuk real apa? Pembayarannya masih tetap 350. 350 real. Ini berlaku semenjak saya berangkat Maret yang lalu ya. Sesudah Covid itu Maret, Pak. Buka pertama setelah Covid itu kan Februari, Maret. Salam tur saya berangkat Maret. Itu 350 real. Kalau dikali uang 14 juta. Sejuta 400 ya. Kalau tapi biasanya digenapkan 1.500.000, Pak. Kalau 1.400.000 sekian susah. Kembalinya di sini nggak berlaku uang kecil. Bisa pakai rupiah. Kalau real Bisa pakai Jokowi. bisa. Kalau real 350. Kalau uang rupiah 1.500.000. Tapi putar Bapak jangan hitung-hitungan. Ini kan harusnya 1.430 di sana. Susah 30-nya, Pak. Ada di sini. Nggak laku uang selain di bawah 50 nggak laku. Ya. Apalagi Jadi dikenakan 1.500.000. Ya. Baik kalau sudah cukup. Ayo Bapak. Gimana Pak? Ya baik. Kalau ada yang mau pakai skuter, Pak ya. Skuter yang di lantai 3 tuh Pak. Kalau mau pakai skuter boleh, adanya di lantai 3. Bapak Ibu menunjukkan ID card saja. Itu 100
Dulu sih 150 real. Pasca Covid saya belum nyoba. Bahkan saya pun pernah nyoba, Pak. Ya walaupun jajan kuat tapi ya boleh. Pakai skuter boleh. Kan ada lewat tinggal kita lanjut. Enggak, langsung ke lantai 3. Langsung ke lantai. Dan sebab ini Pak, begitu masuk masjid, mohon maklum, saya kan fokus di pembimbingan jamaah Pak ya. Pembimbingan jamaah paling Bapak kalau mau lantai 3 ditunjukin oleh Ustaz Nasir, itu tempatnya gitu. Itu tempatnya. Itu kalau dulu nggak tahu kalau sekarang naik 150 real, itu untuk tuak dan sa'i nyetir sendiri. Enggak sendiri juga. Nanti sama saya boleh, Pak. Hah? Sama saya boleh. Iya. Nanti kalau ibu pengen berdua boleh. Insya Allah Bapak ada pengalaman juga. Oh, suami istri lah. Langsung untuk tancap gas kita. Iya. Saya pernah kebut-kebutnya ya segitu aja Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Pas. Sudah dipas Pak. Baik. Ya, jadi kita bisa langsung lihat di sana gitu. Bisa. Kalau lantai 3 langsung boleh. Karena kita saya juga masalah. Betul. Mangga. Untuk pengalaman Pak. Bila perlu nanti ya dibikin kenangan lah di foto gitu. Pakai skuter gitu kan. Boleh Bu ya. Kalau ada yang mau boleh. Nanti diantar sebentar sama Ustaz Nasir. Baik Bapak Ibu melihat waktu ya, melihat waktu saya tutup. Nanti kita terbagi 2 meja. Dan sebelum ditutup saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Jika kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau gaya bicara saya ceplas-ceplos, sama maklum anak muda begini maklum Bapak Ibu ya. Masih 17 tahun. 34 saya Pak. 34 ya lebih dikit lah itu kan ya. Dimaafkan Bapak Ibu ya. Ya. Dimaafkan, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullah wa la ilaha illallah. Nanti di Mekah mau ikhlasnya kita tausiah lagi briefing